Halo semuanya, saya Abdul Aziz. Pada hari ini akan mempresentasikan analisis efektivitas program pelatihan profesional untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis data statistik. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Lembaga pelatihan profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar dapat bersaing di dunia kerja yang terus berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga tersebut menyelenggarakan berbagai program pelatihan dengan metode instruktur dan materi yang berbeda. Evaluasi efektivitas pelatihan menjadi krusial bagi lembaga agar dapat mengidentifikasi program mana yang memberikan hasil terbaik dan melakukan perbaikan pada program yang kurang optimal. Analisis ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk mengoptimalkan kualitas pelatihan. Untuk desain penelitiannya, yang pertama adalah sampel penelitian. 45 peserta dibagi secara acak ke dalam 3 kelompok program pelatihan berbeda, yaitu program A, B, dan juga C. Kemudian ada pengumpulan data. Pengukuran dilakukan dengan memberikan tes evaluasi pada setiap peserta setelah pelatihan selesai. Yang selanjutnya, analisis data. Analisis statistik deskriptif dan inferensial pada tingkat signifikansi 5%. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana gambaran statistik deskriptif skor akhir peserta pada masing-masing kelompok program pelatihan, yaitu program A, B, dan juga C. Yang kedua, apakah rata-rata keseluruhan skor akhir peserta pelatihan dari 45 data kurang dari 20 pada taraf signifikansi 5%. Kemudian selanjutnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata skor akhir yang signifikan antara ketiga kelompok program pelatihan pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya ada pengertian analisis data statistik. Analisis data statistik merupakan proses pengolahan data menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks profesional, analisis ini melibatkan rangkaian prosedur untuk yang pertama mengorganisasi data mentah, kemudian ada menyingkat data menjadi ukuran-ukuran yang bermakna, selanjutnya menginterpretasi data untuk mengungkap pola, selanjutnya menguji hubungan antar variabel, dan terakhir ada melakukan uji hipotesis untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya fungsi statistik dasar pada Microsoft Excel. Ukuran pemusakan data seperti average, median, mode. Selanjutnya ada ukuran penyebaran, ya, yang salah satunya adalah STDF atau standar deviasi atau untuk mencari simpangan baku. Kemudian ada var atau variansi, ada min atau max untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya ada fungsi penunjang count atau count A yang berfungsi untuk melakukan perhitungan jumlah data, dan ada juga sort pengurutan data. Fungsi-fungsi ini membantu menganalisis statistik deskriptif yang memberikan gambaran umum tentang sebaran dan karakteristik data. Analisis statistik inferensial dengan Excel. Excel dapat digunakan untuk melakukan analisis inferensial sederhana melalui fungsi bawaan maupun add-in analisis compact, seperti uji T atau t-test untuk perbandingan rata-rata, uji F atau ANOVA untuk perbandingan lebih dari dua kelompok, uji korelasi untuk hubungan antar variabel, dan analisis regresi linear untuk pemodelan prediktif. Fungsi statistik tersebut memungkinkan penggunaan untuk melakukan pengujian hipotesis secara cepat, praktis, dengan tingkat signifikan yang ditentukan. Dan manfaat dan keterbatasan Excel untuk analisis statistik antara lain, untuk manfaat ada kemudahan akses dan antarmuka yang familiar, kemudian fitur fungsi statistik yang cukup lengkap, eksplorasi data secara interaktif dan visual,
Dan yang terakhir ada otomasi perhitungan statistik tanpa perangkat lunak khusus. Untuk keterbatasan, di antara lain kemampuan analisis terbatas untuk data berskala besar, kurang optimal untuk menganalisis multivariat yang kompleks, potensi kesalahan jika prosedur analisis tidak tepat, dan terakhir ada visualisasi statistik yang kurang fleksibel dibanding software khusus. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kita membahas tentang statistik deskriptif akhir. Pada selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan dan hasil. Yang pertama ada statistik deskriptif akhir. Kita kali ini menggunakan formula statistika bawaan dari Excel seperti mean, median, min, max, dan juga STDF-P untuk mencari gambaran statistik deskriptif skor akhir peserta pada masing-masing kelompok program pelatihan. Kita melakukan pengolahan data pada setiap kelompoknya secara masing-masing, di mana kita dapat menemukan hasil seperti berikut. Untuk kelompok A memiliki rata-rata 12,86, mediannya ada di 13, minnya ada di 5, maksnya ada di 22, dan standar deviasinya adalah 4,33. Untuk kelompok B memiliki rata-rata 16,86, median 16, min 2, max 32, dan standar deviasi 7,06. Untuk kelompok C memiliki rata-rata atau mean 13,93, median 11, minimal 4, maksimal 30, dan standar deviasi 7,27. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan dan hasil soal nomor 2, yaitu uji rata-rata keseluruhan. Pada soal ini kita mencari rata-rata keseluruhan skor akhir peserta pelatihan dari 45 data, apakah kurang dari 20 pada taraf signifikansi 5% menggunakan T kritis. Yang pertama kita mencari meannya yang kita dapati 14,55, H0 yang berbanding kebalik dari soal, yaitu H0 nya lebih dari sama dengan 20, kemudian standar deviasi 6,58. Untuk jumlah dari datanya adalah 45, kritisnya adalah min 5 dot atau min 5,54. Kemudian untuk DF nya kita ada 44 dari jumlah data dikurang 1. Kemudian untuk taraf signifikansinya adalah 0,05 yang kemudian kita hitung dengan menggunakan rumus T inverse yang kita dapati minus 1,68. Dan kesimpulannya karena kita hitung min 5,54 lebih kecil dari T tabel atau T hitung, maka menolak hipotesis 0, yaitu H0 tadi. Jadi H0 ditolak. Selanjutnya kita ke pembahasan untuk soal nomor 3, yaitu standar mencari apakah terdapat perbedaan rata-rata skor akhir yang signifikan antara ketiga kelompok program pelatihan pada taraf signifikansi 5% menggunakan metode ANOVA. Nah, pada soal kali ini kita mencari data untuk setiap kelompoknya, di mana untuk susunan data A kita menggunakan data yang awal. Untuk data B itu adalah kuadrat atau pangkat 2 dari data A, dan untuk data C sama seperti data A. Untuk data A atau kelompok A kita mencari jumlah datanya, kemudian total jumlah data, kemudian jumlah data A pangkat 2. Dan untuk data B kita mencari jumlah datanya dan juga total jumlahnya. Untuk kelompok data C kita mencari jumlah data C
jumlah total kelompok C, banyak data N atau data yang ada pada kelompok C, kemudian jumlah C kuadrat, kemudian jumlah C kuadrat dibagi N, kemudian hasil C. Dan kita juga mencari K atau jumlah kelompok yang ada, yaitu 3, A, B, dan juga C. Dan untuk N merupakan jumlah dari keseluruhan data, yaitu 45. Kemudian kita mencari besaran ANOVA dengan membagi jumlah data A kuadrat dengan jumlah N. Dan untuk data yang B, kita langsung mengambilnya dari total jumlah data B. Untuk yang data C, kita menjumlahkan hasil dari jumlah C kuadrat dibagi N, yang mana pada data A kita mendapatkan data sebesar 9.533, untuk yang B kita mendapatkan 11.485, dan untuk yang C kita mendapatkan 9.662. Nah, untuk jumlah kuadrat perakuan kita mendapatkan 128,711, yang mana didapatkan dari hasil pengurangan data kelompok C dan juga kelompok A. Dan selanjutnya untuk jumlah kuadrat bulat kita mendapatkannya dari data B dikurang data C, yang hasilnya 1822,4. Dan untuk jumlah kuadrat total kita mendapatkannya dari data B dikurang data A, yang hasilnya 1951. Nah, untuk tabel ANOVA-nya kita mendapatkan perakuan dan jumlah kuadrat bulat serta kuadrat total dari seperti yang hasil sebelumnya. Dan untuk derajat kebebasan yaitu jumlah kelompok dikurang 1 atau K dikurang 1, yaitu hasilnya 2. Dan untuk derajat kebebasan bulat kita mendapatkannya dari jumlah penyebaran data dikurang jumlah kelompok, yaitu 42. Maka ditotalkan yang dikurang 1, maka ditotalkan N untuk derajat kebebasan total dikurang 1, yaitu 44. Untuk rakaan kuadrat perakuan kita dapat mencarinya dari jumlah kuadrat perakuan dibagi derajat kebebasan. Dan untuk rakaan kuadrat bulat kita dapat menemukannya dari jumlah kuadrat bulat dibagi derajat kebebasan bulat, yang mana hasilnya adalah 43,39. Untuk F hitungnya kita mencarinya dengan membagi hasil dari rakaan kuadrat perakuan dan juga bulat, yang mana hasilnya adalah 1,483172. Dan kemudian kita mencari F tabelnya menggunakan rumus F inverse RT, yang kita memasukkan angka signifikansinya yaitu 0,05, kemudian memasukkan derajat kebebasan perakuan serta memasukkan derajat kebebasan bulat. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa karena F hitung lebih kecil daripada F tabel yaitu 1,48,
lebih kecil daripada 3,21, maka H0 diterima. Karena tidak ada perbedaan rata-rata skor yang signifikan antara ketiga kelompok pelatihan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.